begini aja, ini saja tapi ini ringan, sama relax saja santai. Jadi memang tradisi ulama sama masyarakat itu beda. Jadi kalau Nabi dikatakan tidak tahu dalam konteks tertentu itu malah madhe itu memuji. Jadi kalau Nabi tahu itu nanti seakan-akan dia itu dikawal oleh ilmunya, padahal Nabi itu dikawal oleh nubuah. Ini bedanya Nabi sama Anda. Di Quran itu biasa ada kata makun tatadri mal kitabu walal iman, terjemahnya kan kamu tidak tahu, tapi itu sifat madhe. Sifat apa? Madhe itu memuji. Kenapa itu jadi pujian? Karena Nabi kalau sudah tahu urusan sesuatu nanti jadi ilmu tandingan menandingi wahyu. Orang akan mempersoalkan kenapa Rocky Gerung non muslim bicara di dalam forum Maulid Nabi. Masalah wong ning agamane sadurunge dhek wong bento. Ya awak dhewe oleh gambarane agamane wong liya teko wong pokok-pokok ngoten niku. Akhirnya kita selalu dapat gambaran agama orang dari orang-orang kayak gini. Elek. Dalil pertama yang saya tahu dan saya kira bagian yang paling penting tadi adalah perintah untuk berjihad. Berjihad artinya menghalangi keburukan dan mengupayakan tidak bertambahnya kejahatan. Itu pengertian saya. Tak boleh mengajarkan Quran terjun bebas menurut saya. Memangnya agama menurut kamu enak saja? Tidak boleh agama kok menurut saya. Agama yang menurut Allah dan Rasul. Tidak boleh menurut saya. Kalau menurut saya berarti agama macam-macam, karena setiap orang menurut masing-masing. Bahaya sekali nafsirkan Quran tanpa ilmu, sampai ada ancaman man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu. Nah, orang yang menafsirkan Quran dengan semaunya sendiri maka sama juga pesan satu tiket di neraka. Nah di balik itu saya membacanya begini, jangan-jangan Rocky Gerung ini sedang melakukan dalam tanda petik itu pemurtatan umat. Nah si Rocky Gerung itu kayaknya gak memotivasi dan memprovokasi ya. Orang Kristen tidak boleh masuk masjid itu kalau nggak masuk masjid mereka. Begitu masjid mereka boleh. Rocky Gerung aja boleh pidato di masjidnya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ahok penghina Quran, Sukmawati penghina Islam. Begitu Rocky Gerung lihat kayak gini dulu kiai wes hafal. Akan ada masanya orang-orang madamkan cahayanya Allah, tapi dibiarkan. Rocky Gerung memilih memberikan ceramah publik daripada menghadiri undangan pernikahan Kaisang dan Erina Gudono. Seperti telah disampaikan sebelumnya bahwa Rocky Gerung tidak bisa menghadiri undangan Presiden Joko Widodo karena dia harus menghadiri undangan warga Kembang Tanjung, Aceh untuk memberikan ceramah publik dalam acara khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami pensoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu dalil pertama dari Quran. Baca, belajar. Pikir. Ikro. Bukan kerja. Ngutip kutipan tokoh atau apa aja sepotong-potong itu bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh, meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabannya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mader, nggak bisa baca juga mader, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca, buruk sekali. Kalau saya memang nggak hadir karena ada acara Maulidan dan saya mesti kasih ceramah publik, itu menarik karena orang mengundang saya untuk membicarakan masalah sosial di dalam momen perayaan hari khusus bagi umat Islam, yaitu Maulid Nabi, kata Rocky Gerung. Kanal YouTube Rocky Gerung edisi Senin 12 Desember 2022. Yang biasa dipandu oleh Her Subeno Arif, wartawan senior FNN, kali ini memuat ceramah publik tersebut. Orang ateis masuk pondok pesantren diiringi sholawat, bahkan teriak-teriak takbir, kan mumet dase.
Wih pekok, mendingan di panggung kampus, panggungnya ilmiah yang tidak berbicara agama. Bagi saya itu lumrah. Kayak gitu agamanya apa? Gitu. Oh dia nggak percaya dengan Al-Quran, mengatakan kitab suci itu fiksi. Kitab suci fiksi atau bukan? Siapa yang berani jawab? Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Berikut adalah isi ceramahnya. Ini satu penghargaan luar biasa, dipasangkan sesuatu, peci, yang akan saya ingat terus bahwa saya pernah ada di dalam sebuah komunitas Kembang Tanjung. Yang dikembangkan bukan sekedar silaturahmi, tapi akal pikiran. Di gerung ini ngomong Al-Quran fiksi aja nggak ada yang protes. Udah. Mana mungkin orang yang mengatakan kitab suci agama Islam adalah fiksi bisa dipercaya omongannya? Jangan dipercaya omongannya. Ini saya membaca banyak kitab suci itu. Saya baca Quran, berupaya untuk baca dalam versi Inggris. Karena itu saya dikutuk oleh semesta alam, oleh Tuhan untuk mengalami nasib. Lihat tuh, ada stabilonya, banyak. ada positnya. Berarti ini kita memang dibaca ini. Baca dong. Saya percaya energi ini akan mempersatukan peradaban politik baru di Indonesia. Yang dikembangkan adalah keinginan untuk merawat bangsa ini dengan keadilan. Jadi saya di sini minoritas, sangat minoritas. Tapi saya ingat bahwa Nabi Muhammad menulis naskah Plaktat Madinah yang isinya adalah dalil tentang kesetaraan manusia, yang isinya adalah undangan persahabatan. Jadi sangat kontekstual yang diterangkan tadi oleh teman-teman bahwa kita masuk di dalam upaya untuk merefleksikan gaya berpikir, gaya batin, gaya politik dari Nabi Muhammad. Jelas Nabi Muhammad adalah seorang politisi, jelas Nabi Muhammad adalah pemimpin dunia, karena sesuatu yang diucapkan daripada abad ke-6 tahun 602 Masehi sampai sekarang orang membaca kembali risalah sosiologis atau versi politik atau terjemahannya hermeneutik dari ayat-ayat Quran, terutama tentang keadilan sosial. Dan memang Quran diturunkan ke wilayah kedunguan ketika masyarakat Arab mengalami penzoliman karena otak tidak dikembangkan. Itu yang menyebabkan ayat pertama adalah baca. Kan itu dalil pertama dari Quran. Baca, belajar, pikir, ikro, bukan kerja. Ngutip kutipan tokoh atau apa hanya sepotong-potong itu bahaya. Bahayanya begini, itu bukan hanya karena yang ngendikan tokoh. Meskipun Quran kalau wakafnya salah itu ya bahaya. Makanya Nabi ketika disuruh baca Iqra ya Muhammad, jawabannya gimana? Saya tidak bisa baca. Tapi bukan sifat buruk, justru bagus. Kalau Nabi bisa baca, ilmunya nanti dikira beliau belajar dari buku-buku, dan itu dia jadi Nabi. Wah, itu memang bacanya banyak. Clear ya ini ya, supaya nggak salah paham. Jadi dikatakan tidak tahu kalau Nabi itu bagus, mader, nggak bisa baca juga mader, sifat pujian. Kalau kamu nggak bisa baca buruk sekali.